86 kepala daerah tiba di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk mengikuti retret gelombang kedua. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menggelar retret gelombang 2 untuk kepala daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat. Retret dilaksanakan mulai Minggu hingga Kamis mendatang. Para kepala daerah ini lebih dulu berbaris ketika datang lalu memasuki area IPDN. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut total ada 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti retret gelombang 2. Dan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah. Dan kami gembira ada teman-teman dari Bali yang juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul, tapi lengkap. Pak Gubernur Koster dan jajaran Bupati Wali Kota dari Bali ini juga bergabung. Sebanyak 6 kepala daerah mengajukan izin tidak ikut karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sementara satu peserta lainnya yakni Gubernur Papua Pegunungan batal berangkat karena ibunya meninggal dunia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Sebelum mengikuti retret, 84 peserta diboyong dari Jakarta untuk naik kereta cepat Wush dan tiba di stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu siang. Empat kepala daerah yang menjadi peserta retret gelombang 2 menuju lokasi kampus IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menumpangi kereta cepat Jakarta-Bandung alias Wush. Para peserta retret diboyong dari stasiun Halim, Jakarta. Mereka berkesempatan menikmati perjalanan naik kereta cepat Wush dari Jakarta menuju Bandung selama 30 menit. Selanjutnya, para peserta melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke kampus IPDN di Kabupaten Sumedang. Ya, hari ini Minggu 22 Juni 2025, KCIC melayani rombongan kepala daerah yang akan melaksanakan retret di IPDN Jatinangor dengan menggunakan Wush dari Halim menuju stasiun Tegaluar, Sumarekon. Tercatat ada 84 kepala daerah yang menggunakan Wush pagi ini, keberangkatan pukul 10 dari stasiun Halim dan tiba pukul 11.47 di stasiun Tegaluar, Sumarekon. Retret gelombang 2 diikuti 86 kepala daerah yang sebelumnya belum berpartisipasi pada retret gelombang pertama yang diselenggarakan di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dipilihnya IPDN sebagai lokasi retret dilatar belakangi faktor diantaranya ketersediaan ruang kelas dan fasilitas penginapan yang dapat digunakan tanpa biaya, serta lokasi yang relatif mudah dijangkau dari Jakarta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta mengungkap rumah subsidi yang luas bangunan 14 meter persegi tidak layak secara fisik, sosial maupun psikologi. Meski demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi tersebut. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial maupun psikologi. Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah pasti sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial, maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain.
Nah, kedua, selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan, itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah, itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kesehatan Jokowi saat ini. Menurut Kompol Syarif, Jokowi saat ini mengalami peradangan yang ditimbulkan dari alergi kulit yang dideritanya usai pulang dari Vatikan. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Syarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Syarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun? Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang haji Muhajir Effendi yang bersilaturahmi ke rumah Joko Widodo mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Selain dari Muhajir, doa untuk kesehatan Presiden ke-7 ini datang dari masyarakat. Di ulang tahun yang ke-64, masyarakat mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur, walafiat, berkah barokah, manfaat dunia akhirat ya Allah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di hari perayaan ulang tahun Jakarta ke-498 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat digelar festival rakyat serta konser gratis. Acara tersebut bertema Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Hari ulang tahun ke-498 Jakarta juga dirayakan di lapangan Banteng dengan festival rakyat dan konser gratis. Puncak acara dimulai pukul 4 sore yang menyuguhkan kolaborasi antara budaya Betawi dan musisi terkenal. Festival di lapangan Banteng diresmikan dengan tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Pengunjung dihibur oleh atraksi seni tradisional Betawi seperti ondel-ondel, tanjidor, rebana, dan pertunjukan Abang None Jakarta.
Sementara itu ribuan pengunjung memadati Jakarta Fair 2025 di Kemayoran hingga Minggu malam. Para pengunjung memilih menghabiskan akhir pekan sambil merayakan Hari Jadi Kota Jakarta yang ke-498. Mayoritas pengunjung merupakan kalangan remaja hingga keluarga yang membawa anak-anak mereka. Mereka berdatangan dari berbagai wilayah, baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Dan Jakarta Fair menghadirkan beragam musisi termasuk Malik The Essentials dan band Ungu. Tiket masuk Jakarta Fair dibanderol beragam mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Tidak hanya dimeriahkan konser musik, pemirsa, wahana keluarga dan berbagai tenan, Jakarta Fair 2025 juga dimeriahkan dengan pameran miniatur dapur makan bergizi gratis. Pameran miniatur MBG yang digelar Gerakan Dapur Indonesia ini untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Miniatur ini menampilkan proses pembuatan MBG mulai dari tahap persiapan, penyajian, pemorsian, hingga mobil untuk distribusi. Selain sebagai miniatur, hasil MBG oleh dapur ini akan dibagikan ke anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah 5 tahun. MBG disediakan sebanyak 100 porsi sehari dan dibagikan ke golongan membutuhkan di Jakarta Fair hingga 13 Juli 2025. Dari gudang basah, baru kita teknis memasak. Ini masyarakat anak bangsa Indonesia, kita tetap bikin MBG itu, dan ini ada beberapa sampel makanan yang memang kami sediakan di sini untuk melihat dari masuk sampai keluar, mulai dari persiapan, penyajian, pemorsian sampai pengiriman. Itu sudah ada juga mobil pemorsiannya juga sudah ada di sana semua. Jadi saya harapkan untuk semua para pengusaha, bisnis, mitra BGN, yuk kita sukseskan program pemerintah ini demi anak bangsa kita. Jelang Hari Bayangkara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyapa dan berbaur dengan masyarakat di Car Free Day Jakarta. Kehadiran Kapolri pun disambut antusias oleh masyarakat. Selamat datang kepada Bapak Kapolri. Tangan kedua tangan. Kapolri hadir di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat. Acara ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 mendatang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memulai jalan sehat bersama pejabat utama Mabes Polri dari Silang Monas hingga Bundaran HI. Dalam momen ini, Kapolri mengajak masyarakat untuk sarapan bersama. Kebersamaan dengan masyarakat ini sesuai dengan tema besar yang diusung pada hari ulang tahun Bayangkara, yakni Polri untuk Masyarakat. Acara ini ditutup dengan Kapolri bernyanyi dengan iringan band Korlantas Polri.